Malam itu, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi hening. Lampu tidak padam, namun terasa seolah ada bayangan yang bergerak di setiap sudut. Di atas meja, dua pensil yang disusun membentuk tanda silang perlahan bergetar. Bukan karena angin, karena semua jendela tertutup rapat. Dan ketika salah satu pensil itu tiba-tiba berputar sendiri, suara samar seperti bisikan terdengar dari belakang punggung mereka. Bisikan itu bukan suara siapapun yang ada di ruangan. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang berasal dari permainan yang mereka kira hanyalah tantangan iseng. Charlie, Rina, Dito, dan Sari adalah tiga sahabat yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Mereka menyukai cerita misteri, tetapi tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal gaib. Suatu siang, ketika sedang istirahat di rumah Rina, mereka menonton video orang-orang mencoba permainan Charlie, sebuah permainan yang konon bisa memanggil arwah anak kecil bernama Charlie. Menurut cerita yang mereka dengar, permainan itu mudah, cukup menyiapkan kertas dengan tulisan ya dan tidak di setiap sudut, lalu menaruh dua pensil di atasnya. Setelah itu, mereka tinggal memanggil nama Charlie dan mengajukan pertanyaan. Konon, pensil akan bergerak sendiri untuk menjawab, namun mereka bertiga menganggap itu hanya efek hembusan napas atau trik kamera. Sari, yang paling skeptis, berkata, paling juga cuma konten. Kalau benar bisa bergerak sendiri, kenapa tidak ada yang benar-benar membuktikan di depan mata? Dito tertawa kecil, kalau begitu, kita buktikan malam ini. Awalnya Rina ragu. Ia bukan seorang penakut, tetapi ia selalu menghindari permainan yang berhubungan dengan hal mistis. Namun rasa penasaran mereka bertiga lebih besar. Akhirnya mereka sepakat untuk mencobanya malam itu, bukan karena ingin mencari bahaya, tetapi karena sekadar ingin membuktikan bahwa permainan itu tidak nyata. Malam yang menegangkan jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berkumpul di ruang tamu rumah Rina. Lampu sengaja dibuat redup agar suasana lebih serius, meski tetap aman dan tidak menakutkan secara ekstrim. Semua jendela tertutup dan kipas dimatikan agar tidak ada angin yang bisa menggerakkan pensil. Dito mulai menggambar kertas dengan 4 kotak besar bertuliskan ya dan tidak secara berpasangan. Kertas itu diletakkan di tengah meja. Ia kemudian menaruh 2 pensil di atasnya, satu horizontal dan satu lagi diletakkan tepat di tengah pensil pertama sehingga membentuk tanda silang. Kalau nanti bergerak, itu pasti karena keseimbangan pensil yang tipis, kata Sari mencoba menenangkan diri. Mereka bertiga duduk melingkar. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan napas mereka yang tertahan. Dito menghela napas panjang, lalu mulai mengucapkan kata-kata pemanggilan dengan perlahan. Charlie, apakah kamu ada di sini? Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang terjadi. Sari hampir tertawa karena yakin ini hanya permainan yang berlebihan. Namun tepat saat Dito hendak mengulang kalimatnya, pensil bagian atas bergerak sedikit. Rina sontak menahan napas dan Dito langsung berhenti bicara. Sari menatap pensil itu dengan dahi berkerut, mencoba mencari alasan logis. Pasti karena tangan kita tadi goyang, kata Sari, meski ia sendiri terlihat mulai tidak yakin. Dito menatap kedua sahabatnya, kemudian pelan-pelan mengulang, Charlie, kalau kamu ada di sini, tunjukkan jawabannya. Tiba-tiba pensil itu berputar pelan menuju tulisan, ya. Rina langsung merinding. Ia yakin tidak ada angin, tidak ada getaran, dan tidak ada yang menyentuh meja. Dito, kamu yakin kamu tidak meniup? Tanya Rina dengan suara rendah. Dito menggeleng cepat. Sumpah, aku diam saja. Sari mulai terlihat gelisah, meski masih berusaha tersenyum, mungkin karena pensilnya tidak seimbang. Namun sebelum ia selesai bicara, pensil itu kembali bergetar halus, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memegangnya. Tanda awal yang tidak mereka pahami untuk memastikan bahwa tidak ada yang mempengaruhi permainan. Rina memutuskan untuk memegang napas sambil berkata dalam hati agar pensil itu berhenti. Namun getaran itu justru makin jelas, seperti ada ritme tertentu. Dito bertanya dengan suara pelan, Charlie, apakah kamu ingin kami melanjutkan? Pensil itu diam beberapa detik. Lalu berputar lagi ke arah, ya. Sari memandang kedua temannya, suaranya mulai pelan, gimana kalau kita sudahi saja? Kayaknya suasananya sudah tidak enak. Namun sebelum mereka sempat menghentikan permainan, terdengar suara kecil seperti ketukan, pelan, namun jelas, dari arah dapur. Tidak keras dan tidak mengganggu, tapi cukup membuat mereka menoleh bersamaan. Rina mengangguk ke arah meja, kita selesaikan dulu. Biar tidak menggantung. Dito menelan ludah, lalu berkata, Charlie, apakah kamu berasal dari tempat yang aman? Pensil tiba-tiba bergerak sangat pelan, dan berhenti tepat di tulisan, tidak. Rina langsung menarik napas tajam. Sari menutup mulut dengan tangan. Dito tertegun beberapa detik tanpa kata-kata. Suasana mendadak berubah lebih dingin, meski AC mati. Mereka bertiga saling menatap, tidak lagi merasa permainan ini hanya lelucon, dan saat mereka hendak menutup permainan dengan sopan,
Sesuatu terjadi yang membuat mereka sadar bahwa apapun yang mereka panggil, bukan bagian dari permainan lagi. Pensil itu berputar cepat, berhenti, lalu mengarah ke Rina. Bukan ke tulisan, tapi ke dirinya. Rina membeku, tidak bisa bergerak. Dito dan Sari hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih panjang dan lebih gelap.